Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Gemonemnasi akan menjelaskan beberapa materi dari salah satu mata kuliah, itu dasar-dasar public relation, yang di sini penjelasannya meliputi ruang lingkup, tujuan dan fungsi dari public relation. Berikutnya adalah penjelasan ruang lingkup public relation yang dikutip dari beberapa buku. Ruslan 2010 menjabarkan adapun ruang lingkup tugas public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan ke dalam publik atau internal. Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadikan bagian dari unit badan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang PR harus mengidentifikasi atau hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Hubungan dengan karyawan. Melakukan dan menjalinkan hubungan melalui komunikasi yang baik antar karyawan merupakan tugas dan pekerjaan CPR. Cara untuk tetap menjalinkan dan menjaga memelihara hubungan yang baik dengan sesama karyawan, baik antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya, dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan kebersamaan, olahraga, tour, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Di dalam juga ada terbentuk motivasi, kerja, moral, kerja budaya perusahaan, filosofi perusahaan, dan karyawan pun mendukung atas produk-produk perusahaan. Nah, yang kedua, hubungan dengan keluarga karyawan atau keluarga. Karyawan juga merupakan pihak berpengaruh di dalam suatu perusahaan. Keluarga karyawan memberikan dukungan kepada anggota keluarganya yang bekerja di perusahaan. Tanpa dukungan dari keluarga, tidaklah mungkin karyawan dapat melakukan tugas pekerjaan dan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, kepedulian terhadap kebutuhan dan kepentingan keluarga karyawan adalah hal yang tak dapat diabaikan. Caranya untuk dapat dilakukan CPR dalam melibatkan atau membagi ikut sertakan anggota keluarga karyawan seperti family gathering, pertandingan dan perlombaan, melakukan kunjungan atau ajang sana, dan yang lainnya. Dapat mempererat tali persaudaraan di antara anggota keluarga karyawan. C. Hubungan dengan pemegang saham atau stockholder. Pemegang saham atau orang yang menanamkan modalnya atau berpenyandang dana perusahaan perlu mendapatkan perhatian dalam pihak perusahaan. Pekerjaan yang tetap dilakukan oleh CPR dapat menjalankan memelihara komunikasi yang baik dengan pihak penyandang dana seperti merancangkan pertemuan dan melakukan pertemuan rutin atau berkala dengan pihak manajer dan investor, mengundang investor ke perusahaan untuk mendapatkan dan melihat langsung perkembangan perusahaan, memberikan laporan secara rutin dan berkala kepada pihak investor agar investor mengetahui dan memahami dengan benar mengenai kemajuan dan perkembangan perusahaan. Yang kedua, membina hubungan keluar publik atau eksternal. Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum masyarakat, mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilnya. Itu meliputi hubungan dengan masyarakat sekitar, community relation. Salah satu tugas pekerjaan CPR yang berkaitan dengan eksternal PR adalah dapat menjalin memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Tidak dapat dan tidak perusahaan wajib membina hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di sektor perusahaan maju. Mungkin perusahaan sedikit banyak dipengaruhi oleh ditentukan oleh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Nah, perusahaan yang tak mempedulikan atau menghiraukan masyarakat sekitar dan mengabaikan, jangan berharap banyak perusahaan tersebut dapat eksis apalagi berkembang dan maju. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam membina hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan seperti memberi bantuan dana pendidikan atau beasiswa, memberikan fasilitas pendidikan dan perlengkapan sekolah, memberikan fasilitas ibadah, kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, B. Hubungan dengan pemerintah. Hubungan pemerintah merupakan salah satu hubungan eksternal yang terjadi antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan, sama halnya dengan masyarakat sekitar. Perusahaan perlu dan memelihara dan menjaga hubungan dengan pihak pemerintah. Nah, disinilah CPR agar dapat memelihara dan menjaga hubungannya baik dengan pihak pemerintah. Hubungan yang baik dengan pemerintah akan memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang diambil dengan kebijakan pemerintah sehingga tertuju sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam membina hubungan dengan pihak pemerintah seperti melakukan dialog, pertemuan berkala, berbentuk perhatian ucapan selamat kepada pejabat yang menduduki jabatan baru, dan memberikan ucapan ulang tahun dan bakti sosial. C. Humas PR atau pemerintahan hilir. Lembaga-lembaga pemerintah pusat pada tingkat dilengkapi dengan bagian humas dan mengelola informasi dan opini publik informasi mengenai kebijakan pemerintah. Nah, disebabkan seluas-luas oleh opini publik dan seefektif untuk pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan berikutnya.
Wahidin Saputra dan Rusil Natural dalam buku Public Relation, Teori dan Praktik Public Relation, Ciber mengutip Sam Black dalam buku Partikel Public Relation, mengklarifikasi sistem humus pemerintah pusat atau center government dan humus pemerintah daerah local government. Humus PR pemerintah daerah, humus PR daerah pada hakikatnya sama saja dengan humus pemerintah pusat dalam rangka pengorganisasian dengan mekanisme kerja, bedanya hanya dalam ruang lingkup. Hubungan dengan media atau pers. Hubungan dengan media pers atau adalah hubungan yang perlu dan penting karena bila CPR tidak dapat menjalankan dan memelihara hubungan yang baik dengan pihak media, maka perusahaan tidak dapat dikenal, dimengerti, apalagi didukung pihak media dan mengecilkan berita atau sebaliknya dapat membesarkan berita, sehingga media sangat dibutuhkan oleh CPR. Berkembang atau tidak perusahaan juga ditentukan oleh pihak media. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan CPR dengan baik media seperti konferensi pers, briefing, press tour, mengirimkan press release party dan yang lain yang bertujuan peningkatan hubungan yang baik dan harmonis antara CPR dan media pihak. Hubungan dengan konsumen dan pelanggan. Membina, menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan konsumen dan pelanggan adalah salah satu pekerjaan CPR yang harus dikerjakan. Terdapat persyaratan mendasar yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjalankan fungsi PR. Di antaranya yaitu ability to communicate, atau kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seorang PR dapat dibentuk lisan dan tulisan, yaitu PR harus mampu berbicara di depan umum seperti dapat melakukan presentasi, mampu mewawancara dalam upaya pengumpulan fakta dan data, dan dapat diwawancara oleh pers atau wartawan sebagai sumber berita. Dalam komunikasi tulisan harus mampu membuat press release, menulis laporan, membuat naskah pidato dan manajemen, menulis konsep iklan lain masyarakat, menulis brosur atau selebgram, dan bentuk komunikasi tulisan lainnya. Yang kedua, ability to organize, kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Kemampuan manajerial atau kepemimpinan seorang PR dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah dalam dan luar perusahaan, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Yang ketiga, ability to get on with people, kemampuan bergaul atau membina relasi. Kemampuan bergaul atau membina relasi artinya harus mampu berhubungan dengan dan bekerja sama sesuai dengan macam orang dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang yang berbeda atau sama tingkatannya. Yang keempat, personal integrity atau kepemimpinan yang jujur dan kepribadian yang utuh atau jujur. Artinya seorang PR harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain dan diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian utuh atau jujur. Imagination, banyak ide dan kreatif. Memiliki imajinasi, banyak ide dan kreatif. Dalam pengertian seorang PR harus memiliki wawasan luas, mengetahui benang merah persoalan serumit apapun. Untuk public relation memiliki tujuan yang universal, yaitu satu, menciptakan public understand, itu pengertian publik. Pengertian belum berarti persetujuan atau penerimaan, dan persetujuan belum berarti penerimaan. Di sini publik memahami organisasi atau perusahaan tersebut dalam masalah produk, jasa, aktivitas, reputasi, dan manajemen sebagainya. Menciptakan public influence dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Menciptakan public support, adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan, baik itu di dalam bentuk material maupun spiritual. Menciptakan public cooperation, adanya kerjasama dan publik terhadap perusahaan. Fungsi dan kegiatan utama public relation. Fungsi dari PR adalah sebagai berikut: mengetahui secepat mengawal pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Kegiatan utama dari PR adalah sebagai berikut: pertama, menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bahan dari manajemen organisasi. Dua, berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Yang ketiga, memantau pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat, menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur, dan tindakan pada publik. Menyesuaikan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. 5. Memberikan saranan dan masukan kepada manajemen dalam pembuatan kebijakan antar aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. 6. Membangun dan memelihara hubungan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Yang ketujuh, menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Yang kedelapan, menciptakan hubungan baru dan atau memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya.